tidak disarankan untuk yang sedang pacaran, karena kalau putus nanti menyesal, ya ingat itu. Tapi sembarang karepmu resiko ditanggung penumpang. Hai semuanya, perkenalkan aku istri yang baik. Bercanda, enggak. Semoga ya aku menjadi istri yang baik. Karena apa? Karena hari ini kita akan membahas tips melayani suami part 2. Kenapa kok aku bilang part 2? Karena kan katanya part 1-nya rame ya, banyak yang nonton. Ternyata istri-istri banyak insecure, atau justru yang nonton suami-suami terus dikek-kek bojone. Kemungkinan besar yang kedua, suami-suami ngasihin ke istrinya gitu. Dilihat, dipahami, putar tiap malam biar kebawa mimpi, terbawa ke alam bawah sadar gitu ya. Jadi bisa melakukannya tanpa harus diajarin dan disuruh. Sebenarnya menjadi istri yang baik, kalau yang di TikTok tuh kan ada yang Rp1.000 di tangan istri yang apa gitu, Rp1.000 jadi masakan mas. Aku langsung insecure mas, anjing aku kalau dikasih Marcel Rp1.000 nggak jadi apa-apa anjing. Balik lagi untuk membahas gimana melayani suami. Jadi video ini disclaimer, video ini diperuntukkan fokus untuk melayani suami di ranjang, atau kalau kalian biasa di sofa ya di sofa, biasa di dapur, garasi ya bisa di situ. Pokoknya ini tips melayani suami. Yang pertama, nggak tahu ya ini apa mungkin orang tua dan saudara-saudaraku tuh beberapa waktu lalu sempet kayak kalau suami minta tuh ya dituruti toh, yang gitu-gitu. Itu aku kayak sejak kapan saudaraku begini gitu. Soalnya waktu sebelum nikah aku nggak pernah digituin, nggak ada pembahasan ke situ. Setelah nikah ini tuh kayak gitu, istri itu emang nggak boleh nolak suami. Jadi tips yang pertama adalah ketika suami minta, saat itu juga harus direalisasikan. Jadi tips untuk para istri, pakailah krim malam sesimpel mungkin, semudah menyerap mungkin, dan kalau bisa pakai semalam mungkin ya. Jadi nggak ada tuh alasan aku udah pakai krim malam. Jadi seenggaknya kalau misalnya suami kalian minta, ya saat itu juga langsung kita gelar dagangannya gitu loh. Tergantung sih kamu tipe yang gelar dagangan atau di spill kecil-kecil. Nah itu tergantung fetish suami. Kalau suamimu suka di spill kecil-kecil ya spill lah kecil-kecil sedikit-sedikit. Tapi kalau suamimu suka to the point langsung digelar wae dagangannya rak popo. Ingat jangan ditunda. Apalagi ditolak. Jangan lupa juga tanyain ya ke suaminya, sayang, mukanya nggak boleh gini ya guys ya, tapi harus dengan muka yang lemah lembut dan bergembira. Tapi nggak boleh yang terlalu gembira juga, ya biasa aja gitu. Yang lagi mau yang gimana? Lagi mau cicak-cicak di dinding? Atau coro merayap dan terbang? Atau yang gimana gitu. Jadi tanyain suamimu lagi pengen gaya yang seperti apa. Mungkin aku lagi pengen dipuasin, oke. Atau mungkin aku lagi pengen kamu ceritanya cosplay jadi begini. Tanyain aja. Jadi kalau suami kalian bisa lebih terbuka dengan gaya mainnya atau lagi pengennya apa, itu lebih memudahkan kalian untuk memperbaiki keadaan rumah tangga kalian. Misal kalian lagi gampang berantem, lagi sering cekcok, gampang selek, itu akan lebih mudah terselesaikan ketika urusan ranjangnya ini beres. Jadi itu tips untuk para istri. Selanjutnya, jangan pernah punya mood yang bertolak belakang dengan suami. Jadi kalau suaminya lagi pengen, lagi minta, entah kalian habis ngeseng gitu, paling enak tuh main kalau kalian udah bersih segalanya, terus suami minta. Nah itu momen yang pas. Pokoknya jangan sampai mood kalian itu bertolak belakang. Kalau suami lagi minta ya kalian juga harus pengen. Dengan cara apa? Komunikasinya juga harus dibangun. Nggak bisa kalau semata-mata hanya demi memuaskan suami jadi nggak ada komunikasinya, itu juga nggak baik. Tetap harus ada komunikasinya, jadi pembangunan moodnya juga enak. Kalian nggak terlalu kerja keras banget lah. Kadang kan suami juga pulang kerja nggak nentu kan, nggak semua suami bisa di rumah 24 jam terus mintanya pas sore terus kan. Nggak, ada yang mintanya mungkin jam 9 malam, jam 10 habis lembur mungkin jam 12 malam dan sebagainya. Jadi tetap harus ada komunikasi. Selanjutnya ini boleh dicoba, ada yang namanya baju dinas. Baju dinas itu ada macam-macam. Ada yang bentuknya cuma lingerie, ada yang bentuknya daster, ada yang bentuknya suster, ada yang bentuknya anak sekolah, ada yang pura-pura jadi dokter, ada yang pura-pura jadi apa, macam-macam. Itu bisa kalian beli di online. Sekarang online shop itu banyak banget jual baju-baju kayak gitu, dan itu bisa kalian simpen di lemari. Kalau kalian belum punya anak, kalian bisa pajang di kayak gantungan baju gitu loh, jadi biarin suami yang milih. Karena itu variasi yang bagus. Dan itu membuat mood suami makin naik. Itu jadi variasi juga buat hubungan seks kalian untuk suami istri, apalagi yang mungkin nikahnya udah agak lama, itu jadi variasi biar kalian nggak bosen. Atau mungkin pasutri baru, ya kan, mau main cosplayan, mau bermain peran gitu misalnya. Biar nanti belajar. Kalau punya anak kan nanti kita juga bermain peran
peran kan sama anak. Ini main peran dulu sama suami. Masih nyambung sama yang sebelumnya. Jadi lakuin ada variasi-variasi tertentu. Contoh, yang biasanya kamu diawali hanya dengan berciuman, ini awali dengan ngemut. Pokoknya lakukan variasi-variasi yang menantang. Jadi seks kalian itu nggak cuman buat reproduksi tapi untuk rekreasi. Jadi seru. Ini yang terakhir, ini yang paling penting. Suami kita itu tetaplah manusia. Jadi dia pasti punya fetis. Jangan pernah tolak fetis itu. Kecuali fetisnya merupakan suatu tindakan seksual yang beresiko. Ketika menurut kalian itu adalah tindakan seksual yang beresiko, kalian nggak boleh langsung nolak juga. Tapi kalian harus punya buktinya bahwa ini adalah kegiatan seksual yang beresiko. Contoh, masukin dari belakang. Atau mungkin memasukkan bahan-bahan yang tidak dianjurkan dokter ketika kita nge-seks itu dimasukin. Contoh, pelumasnya diganti pakai minyak goreng, minyak jelantah. Pokoknya yang aneh-aneh yang beresiko gitu, kalian boleh langsung tolak. Atau kalau misalnya kalian sungkan atau nggak enak atau takut cara nolaknya gimana, kalian ngomong pelan-pelan atau dihindari aja. Karena menurutku walaupun fetish suami itu nggak boleh ditolak, tapi kalau beresiko itu harus ditolak gitu. Jadi be smart juga jadi istri, nggak boleh nurut sama suami. Kadang suami juga pengen cosplay punya istri pembangkang kok. Itu tips dari aku melayani suami khususnya di ranjang ya. Semoga berhasil teman-teman. Jangan lupa tetap perhatikan kebersihan dan kesehatan dan terapkan seks yang bertanggung jawab. Itu harus dan wajib. Mungkin buat para istri berat ya melakukan apa yang tak kasih itu. Aku sendiri pun juga masih belajar sampai saat ini karena apalagi kalau lagi meteng itu kan agak repot ya. Kalau kalian nggak lagi meteng masih bisa lah, moodnya masih bisa diakalin, tapi kalau lagi meteng emang agak sulit. Jadi good luck buat ibu-ibu di luar sana. Dan untuk para suami sama-sama ya, kalian pasti mengucapkan terima kasih gitu kan. Kalian boleh kirimkan ini ke istri kalian. Aku nyebutnya istri loh ya, bukan istri-istri kalian. Tidak disarankan untuk yang sedang pacaran, karena kalau putus nanti menyesal ya, ingat itu. Tapi sembarang karepmu resiko ditanggung penumpang. Dan semoga berhasil. Nanti kalau berhasil doain aku aja, semoga aku sehat, rezeki lancar. Gak usah nge-DM, Mbak aku kemarin praktekin yang gini. Gak usah, tidak usah. Atau nge-DM Marcel, gak usah. Gitu aja konten kali ini, semoga berhasil ya ibu-ibu. See you in the next video, bye.